Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Taufik Rusmayana, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2540411079. Pada hari ini Jumat tanggal 3 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK PGRI Kadisma Bangsa kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Hari ini hadir semua nggak? Ada yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir. Oke, coba kita lihat sekelilingnya. Sudah bersih belum? Sudah ya? Pakaiannya sudah rapi? Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, coba ketua kelasnya kita berdoa dulu. Duduk siap. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya coba absen dulu. Yang sakit siapa? Yang tidak hadirnya siapa? Airin Syahbiah. Oke. Anggun Dwi Asti. Asep Sarip. Oke. Asariska. Oh, Asariska sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Hari ini aja ya, baru hari ini ya. Oke. Azahra. Oh, Zahra sakit juga. Terakhir Winda Erzanti hadir ya. Untuk hari ini ya, kita akan mempelajari tema ya, menghindari perkelahian pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari tentang perkelahian pelajar, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bukti beriman. Masih ada yang ingat pelajarannya? Ya, isinya kita mempelajari tentang memenuhi janji, kemudian mensyukur nikmat, kemudian memelihara lisan, ya, menutupi aib orang lain. Itu ya, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti seperti ini. Jadi kalau kalian beriman, ya, ketika kalian punya janji harus ditepati. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ya, kita berdiri dulu, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo kita berdiri bareng-bareng. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Setelah mempelajari materi ini ya, diharapkan kalian akan dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar. Kemudian minuman keras, ya, narkoba dan dalam perspektif Islam. Kemudian kita juga akan nanti membuat sebuah konten ya, membuat konten cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, kemudian miras narkoba, serta kita nanti coba akan posting juga ini ke media sosial kita ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita juga akan menjelaskan tentang membiasakan sikap ya, taat kepada aturan, kemudian peduli sama sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Masih semangat belajarnya? Oke. Biar lebih semangat lagi, kita berdiri dulu semua. Ayo kita berdiri dulu semua. Ikuti gerakan yang ada di video. Oke, siap. Yo. Lihat ke depan, ikuti. Oke, yo, tangan kanan. Yo.
Ayo lari. Oke. Silakan duduk. Kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada gambar ya, ada 3 gambar. Yaitu yang pertama adalah apa itu? Tentang minuman keras ya. Kemudian yang kedua ini ada narkoba dan perkelahian pelajar. Banyak dampak negatif yang terjadi kalau 3 hal ini dilakukan. Maka kita akan pelajari bagaimana caranya kita supaya tidak terjerumus dari 3 hal yang ini. Ya. Nah, dalam surah ya, surah Quran, surah Asy-Syura ya, ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu misluha. Lanjut, surah Quran, surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Asy-Syura dan juga surah Al-Maidah ini menjelaskan tentang tadi ya, tentang kekerasan, kemudian juga tentang al-khamr atau minuman keras. Nah, coba Neng, kamu baca yang keras artinya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Jadi sudah jelas di Quran surah Asy-Syura ini menjelaskan bahwa kekerasan itu dilarang. Mau kekerasan antar pelajar, mau kekerasan kepada, ini yang punya adik nih, kan suka main teke aja tuh, sama itu juga nggak boleh. Ya, atau nanti ketika kalian berkeluarga, kekerasan dalam rumah tangga juga jangan sampai terjadi. Dari pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama itu adalah definisi perkelahian antar pelajar. Saat ini sangat marak di wilayah kita, udah mulai marak lagi nih yang namanya kekerasan pelajar ya, atau perkelahian antar pelajar. Apa sih manfaatnya? Sebetulnya tidak ada manfaatnya. Maka ya menurut ya Serlito, nah ini nanti kita bahas. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan ya, atau agresi yang dilakukan oleh sebuah kelompok pelajar dengan kelompok pelajar yang lain. Kemudian berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Kemudian, ada sebuah artikel atau tulisan, ya coba kalian renungi dan kalian pahami apa dari cerita yang ada di sini. Ada yang mau membacakan atau kita baca masing-masing aja? Siapa yang mau ngebacain biar semuanya kedengeran? Wahai anakku, hidup ini memang memilih, dan setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawaban. Di sela-sela beraktivitas, kalian dapat memilih kegiatan positif, misalnya rajin menuntut ilmu, berolahraga, berteman dengan yang baik-baik saja, atau ikut kegiatan keagamaan, maupun negatif terlibat perkelahian, sering dugem dan miras. Kasih plot. Ya, dari cerita yang ada, ya ini menjelaskan bahwa kehidupan itu, ya memang berputar, ya. Kemudian kita menjalani kehidupan itu tidak melulu memang baik, ya pasti ada perputarannya. Tapi ketika kita meyakini, ya kita beriman kepada Allah, maka kita yakin bahwa suatu saat kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi dari sekarang ya kita jaga jangan sampai kita terjerumus dari 3 hal yang kita pelajari saat ini. Kita sudah membuat kelompok ya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 yang ini. Kelompok 2? Kelompok 2 yang ini. Kelompok
3. Kelompok pertama kita akan coba membedah materinya ini yang tadi ya kita sudah bahas, menjauhi perkelahian antar pelajar. Yang kelompok kedua itu bahaya minuman keras atau miras. Kemudian yang kelompok ketiga yaitu bahaya narkoba. Sekarang saya coba bagikan ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 3. Nanti saya arahkan, coba pegang dulu ya. Di situ ada poster ya. Ada gambar temanya. Ya, ada yang narkoba, ada yang kekerasan, ada yang miras. Boleh kalian cari di internet. Ya, boleh carian di internet. Apa saja? Nah, ini saya jelaskan lagi ya. Tugas kelompoknya yang pertama adalah ini menjauhi perkelahian antar pelajar. Submateri yang kalian akan cari di internet, coba kalian cari itu pengertian perkelahian antar pelajar. Kemudian cari penyebab ya, terjadinya perkelahian. Kemudian dampak perkelahian itu apa? Kita kasih waktu 10 menit ya. Silahkan kalian diskusi sama teman-temannya, cari di internet ya. Kemudian nanti siapkan 3 orang untuk presentasi ke depan dari hasil pencarian kalian ya. Nah, apa-apa, langsung aja di sini dibuat. Nah, ini kan dibuka tuh. Ya, kamu cari ininya, ditulis supaya nanti ketika maju ke depan ini bisa dijelaskan. Nanti kita foto, nanti kita tampilkan di layar. Nanti hasilnya kita foto ya. Foto nanti kita tampilin di layar. Oke, jadi nanti kita presentasi. Setelah selesai presentasi, kelompok lain bertanya ya. Yang sudah boleh kertasnya dibawa ke depan. Nanti kita tampilkan di layar. Udah ada? Sini kita foto. Untuk pertama, kita persilahkan kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari tulisannya. Give applause. Boleh 3 orang, boleh 4 orang, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu yang pertama ada pengertian. Apa sih pengertian dari perkelahian pelajar ini? Jadi teman-teman, perkelahian antar pelajar adalah suatu pertentangan atau pertikaian antar siswa, individu maupun kelompok yang biasanya terjadi secara fisik maupun verbal. Nah, ini bisa terjadi karena masalah pribadi dari si pelajar itu sendiri, lalu ada masalah dari gengsi dari pelajar itu sendiri, dan pengaruh lingkungan yang negatif. Dan yang terakhir ada kurangnya pengawasan dari orang tua maupun dari keluarga. Oke. Nah, untuk poin selanjutnya ya ada dampak negatif dari perkelahian pelajar. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain boleh dipersilakan. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, kelompok 2, silakan. Perkenalkan, nama saya Sarah Mawati dari Perwakilan Kelompok 2 izin belajar. Apa dampak? Coba sebutkan 2 dampak negatif perkelahian atau pelajar dan 1 cara penyelesaiannya seperti apa. Nah, kalau Oke. 2 dampak negatifnya itu di sini dampak fisik dan psikologis. Kalau misalkan cara penyelesaiannya konflik secara damai, yaitu bisa dengan berdialog atau bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Iya. Cukup. Oke, give applause untuk kelompok 1. Terima kasih. Silahkan duduk kembali untuk kelompok 1. Sekali lagi kita applause untuk kita semua. Ya. Terima kasih anak-anak sudah mencoba berani maju ke depan mempresentasikan hasil dari karya kalian ya. Nah, ketika kalian menulis, ketika kalian menganalisis, saya yakin itu akan tertanam di dalam hati kalian ya, dalam jiwa kalian. Jangan sampai kita mencoba
mencoba-coba ya, mencoba-coba entah itu narkotika, entah itu miras ya. Dan kita juga harus menjaga pergaulan kita. Ya, jangan sampai kita terbawa pergaulan kepada pergaulan yang negatif. Materi kita sudah hampir selesai. Ya, materi kita sudah hampir selesai. Kita lanjut ke permainan sambil mengecek materi kita sudah dipahami apa belum. Coba kalian barcode kode batang yang ada di depan. Sudah? Bisa kita mulai? Setelah kita tadi coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya, kita sampai ke kesimpulan pada mata pelajaran hari ini. Perkelahian antar pelajar, kemudian minuman keras, narkoba, ya, itu merupakan 3 masalah yang sangat serius, ya, yang saat ini marak sekali terjadi di siswa pelajar di jenjang kita, ya, di SMA, SMK itu sering banget. Kemudian ketiganya itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berdampak negatif. Baik, itu saja ya materi yang hari ini kita pelajari. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali di hari selanjutnya, ya, di jam selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir tadi yang sakit-sakit mudah-mudahan juga cepat disembuhkan supaya mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.